Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana hadha ta'liman mubarakan fi tuli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhiri umrina. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa ashabihi humul fudala al-kurama. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke dalam bab pertama dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhibit Targhib wa Tarhib. Jadi nanti kitab ini setiap judulnya ada yang targhib, ada juga yang tarhib. Targhib berarti anjuran, tarhib artinya larangan. Jadi kalau judulnya at-targhib berarti judul setelahnya itu menganjurkan hal-hal kebaikan. Kalau nanti judulnya at-tarhib berarti kesananya itu larangan untuk mengerjakan sesuatu yang buruk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi fid darain amin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal 'alimi wal muta'allimi. Judul pertama kita yaitu anjuran fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu, wa ma jaa, dan apa-apa yang datang, fi fadlil ilmi, di dalam keutamaannya ilmu, wal alimi, dan keutamaannya orang alim, wal muta'allim, dan keutamaan orang yang belajar ilmu. Ini judul kita. Yang belum ada kitabnya memang nggak ada yang versi tipisnya kayak Arba'in Nawawi, nggak ada. Adanya ya begini dan modelnya. Tapi tadi saya kirim di grup Ar-Rawdah, mungkin ada yang mau lihat dari handphone, dari kitab PDF-nya ada. Ya. Kalau nggak ada ya udah ngaji kuping aja deh ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi nanti setiap babnya itu ada ayat, ada hadis. Ya. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Surah Ali Imran ayat 18. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, demikian juga para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qisti, yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Jadi dari sini ayat Ali Imran dijelaskan bahwa ini dalil tentang keutamaan ulama, bahwasanya mereka itu syuhada'u ma'allahi ala tauhid. Para ulama itu adalah mereka-mereka yang
menyaksikan Allah, artinya mengenal Allah dengan benar. Ala tauhid, dengan mengesahkan Allah. Jadi mereka itu menempatkan Allah dengan tempat yang benar. Siapa? Para ulama. Kenapa mereka bisa benar? Li'annallaha anara basairahum. Karena para ulama diterangi hati mereka, diberikan cahaya oleh Allah, basairahum, di dalam pandangan mereka. Fattasafu bisifatin hiya unwanul ikhlas. Dan juga para ulama itu disifati dengan sifat keikhlasan. Wa dalilut taufiq, dan juga para ulama bisa menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi sebab orang-orang mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah. Dari ayat ini Allah mau kasih tahu kita tadi, kalau ulama itu hati mereka penuh dengan cahaya Allah, lalu dengan cahaya itu mereka menjadi benar dalam tauhidnya, benar dalam keyakinannya, ya. Dan para ulama itu simbol, ya, daripada sifat keikhlasan, sehingga dari ikhlas itu orang-orang banyak mendapatkan petunjuk. Contohnya banyak, ya. Orang ulama yang hatinya ikhlas, walaupun orangnya sudah wafat, tapi manfaat ilmunya, manfaat kitabnya itu masih kita rasakan. Ya, di antaranya kitab yang kita baca ini, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, orangnya udah meninggal dunia, tapi karena ikhlas, ya, karena penuh dengan cahaya Allah, ya, sehingga kitabnya, susunan ilmunya masih manfaat, ya, walaupun orangnya udah lama meninggal dunia. Karena banyak juga orang yang masih ada tapi manfaatnya udah nggak ada, ya. Orangnya ada masih hidup, masih, tapi ada manfaatnya kagak. Ada nggak? Ada. Tapi para ulama orangnya udah nggak ada, tapi manfaat ilmunya masih ada, bahkan lebih manfaat lagi. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illah, Allah mengangkat, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan mereka yang memiliki ilmu, darajat, beberapa derajat. Ya. Di sini dijelaskan maratibun aliyatun fil jannah. Derajat di sini maknanya derajat yang tinggi. Maratib aliyah. Aliyah itu artinya tinggi. Di mana? Fil jannah, di dalam surga. Jadi ternyata di surga juga punya tingkatan-tingkatan. Maka dulu kita pernah dengar dari guru-guru kita, ada orang masuk surga tapi masih nyesel. Masuk surga masih nyesel. Kenapa? Karena dia lihat ada orang yang surganya lebih tinggi lagi. Padahal sependek-pendek, serendah-rendahnya surga, ya udah paling nikmat udah. Ya. Surga yang paling sempit, ya, luasnya seluas langit dan bumi, paling sempit itu, sendirian. Maksudnya buat satu orang dikasih sama Allah. Tapi yang begitu dia sampai lupa. Kenapa? Karena dia lihat ada yang lebih nikmat lagi, ada yang lebih nikmat lagi. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, nanti Allah kasih mereka di surga derajat yang tinggi.
Nah, ini jadi motivasi. Minimal kita tahu, kita paham ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita. Minimal itu. Apa yang wajib buat kita? Sholat 5 waktu. Ya udah. Ilmu yang berkaitan sama sholat kita tahu. Apa yang kita lakukan sebelum sholat, toharoh. Yang kita ngerti ilmu toharoh. Kita tahu bagaimana caranya mengangkat hadas kecil. Kita paham bagaimana caranya mengangkat hadas besar. Kita tahu caranya wudhu. Kita tahu caranya mandi. Ya, lalu suci pakaian kita ketika sholat. Berarti kita harus tahu bagaimana cara mensucikan baju kita saat kita nyuci, kan gitu. Nah, minimal itu tahu sholatnya, ya pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang bisa membatalkan sholat kita, minimal tahu. Itu udah apa ya? Udah standar yang harus kita tahu. Nah, kalau memang belum tahu, maka untuk mengimbanginya minimal kita masih hadir di majelis ilmu. Artinya itu golongan orang yang kata Imam Ghazali, dia tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak. Dia tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. La yadri wa yadri annahu la yadri. Ini golongan yang ketiga. Minimal kita itu. Karena orang itu kata Imam Ghazali ada 4. Pertama, yadri wa yadri annahu yadri. Dia tahu dan dia faham dan dia mengerti kalau dirinya itu tahu. Ini namanya alimun, orang alim. Kalau ada orang alim, fattabi'u, maka ikutin. Ya, ikutin. Golongan kedua, yadri wala yadri annahu yadri. Ini orang tahu nih, ini orang ngerti, tapi dia nggak tahu kalau dirinya itu tahu, nggak sadar dia kalau dia itu paham. Maka kata Imam Ghazali, fahuwa naimun. Ini orang tidur. Fastaiqidhu, bangunin nih orang begini. Ada orang punya potensi, ya. Mungkin ada background pesantren, background pendidikan, tapi dia nggak sadar gitu. Dia tahu dia. Kasih tahu, ente ini orang tahu, ente orang ngerti, ya. Jangan sampai ilmu yang ada dalam dirinya nggak manfaat. Ya, disadarin orang tidur yang begini, ya. Yang ketiga, la yadri wa yadri annahu la yadri. Ini yang tadi yang ketiga. Orangnya nggak tahu, tapi dia sadar kalau dia nggak. Nah, minimal kita ini dah. Ya, kita memang mungkin orang awam, secara ilmu kita masih awam, ya. Tapi kita sadar kita nggak tahu, maka kita belajar. Yang keempat, jangan sampai nih. Ini namanya keempat bubble. Yang keempat itu la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fatruku. Yang keempat ini dia kagak tahu, udah gitu gak paham lagi kalau dirinya nggak tahu. Akhirnya sotoy. Ya, maka yang begini kalau nggak bisa disadarin, fatruku, tinggalin katanya. Kata Imam Ghazali, ya. Itu golongan orang menurut Imam Ghazali dari kacamata keilmuannya. Ya, minimal kita kalau nggak pertama, ya kita yang ketiga lah. Kita tahu kita belum banyak paham ilmu, tapi kita tahu kita mau belajar insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada umatmu, hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang tahu
walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak tahu. Sebenarnya ini kata para ulama, Allah bukan nanya. Allah bukan nanya. Memang teksnya nanya. Kamu tahu gak apakah sama orang yang tahu sama yang nggak tahu? Tapi pada hakikatnya Allah mau kasih tahu bahwa orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang tahu pasti beda sama orang yang nggak tahu. Yang tahu jalan, sekali jalan sampai. Yang nggak tahu jalan, nyasar dulu. Nyasar, ya enggak beda. Tadi pagi saya mau ngisi taklim bulanan di Dephankam di Pondok Raja. Dikasih Sherlocknya doang sama panitia. Masya Allah, jalanannya pas satu mobil. Udah gitu pakai salah lagi. Salah Ustaz, gang yang sebelah sana, ya salah. Berarti emang orang nggak tahu gitu. Coba kalau tahu nggak pakai nyasar. Nggak lewat situ. Ya, atau dari sisi yang lain, orang yang tahu setiap gerak-geriknya bisa jadi ibadah karena dia tahu ilmunya. Ya, dia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa jadi ibadah karena dia tahu. Orang yang nggak tahu ya udah, perkara dunia ya jadi perkara dunia. Kadang-kadang urusan akhiratnya justru jadi perkara dunia. Tapi orang yang tahu, ya, orang yang dia melakukan perkara dunia bisa jadi buat dapat pahala akhirat. Ya, sebelum tidur, ya, dia baca doa. Sebelum tidur dia niat, ya Allah, saya tidur istirahat, ya, biar besok badan sehat, badan segar, bisa ibadah, bisa sholat subuh berjamaah. Selama tidurnya ibadah, ya, selama tidurnya ibadah. Yang nggak tahu ilmunya tidur aja. Ya, kadang handphonenya masih nyala, Netflixnya belum dimatiin. Kalau ada pulsanya itu ya, kalau ada daftar, YouTube-nya masih nyala, tidur, ya Allah. Ya, tidurnya jadi ibadah? Enggak. Ya, nggak jadi apa-apa. Sayang, ya, kalau nggak jadi kebaikan. Nah, dari sisi itu juga udah beda lah, ya, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka insya Allah kita mengambil jalur insya Allah orang-orang yang tahu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Surah Thaha ayat 114. Wa qul, katakan wahai Nabi, kata Allah, rabbi zidni ilma. Rabbi, wahai Allah, zidni, tambahkan saya, ilman, ilmu. Ini lawan bicaranya Allah, Nabi nih, khitabnya Nabi. Artinya Nabi sama Allah suruh berdoa dengan doa ini, minta ditambahkan Allah ilmu. Ilmu apa? Ziyadatul ilmi bil Quran. Ya, tambahan ilmu dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kan ayat Al-Quran kan turunnya tuh berangsur-angsur, ya, sesuai dengan kebutuhan zaman, keadaan di zaman itu. Maka Allah suruh Nabi minta tambahan ilmu dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Nah, artinya Nabi saja sama Allah suruh doain. Maka ini juga jadi doa buat kita, ya, agar kita ditambahkan oleh Allah ilmu. Rabbi zidni ilma. Nah, kalau dalam doanya ada tambahannya, warzuqni fahma wa atini hikmah, dan lain-lain. Berarti ada pesan tersirat juga dari Allah bahwa jangan sampai hari kita yang kita lewatin terlewat begitu saja tanpa bertambah ilmu kita. Ya, tanpa bertambah ilmu. Minimal nambah sedikit, ya, pengetahuan kita khususnya di dalam bidang agama kita. Yang terakhir ayat dari tentang keutamaan ilmu, wa qala ta'ala, Allah berfirman,
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Surah Ali Imran ayat 104. Allah katakan, jadilah kalian sekelompok umat yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, berarti ini babnya bab alim, ya, bab orang yang ngerti. Orang yang mengerti hendaknya mengajak orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan perintahkan orang untuk mengerjakan kebaikan. Karena ada ancaman dari Allah, dari Nabi, kepada orang-orang alim yang diam dengan ilmunya, nggak boleh. Ya, Allah melaknat orang alim yang diam terhadap ilmunya. Ya, minimal kalau dia lihat kesalahan orang di dalam ibadah, itu dia kasih tahu, sehingga nanti ibadahnya yang awalnya salah jadi benar. Ya. Dulu 2013 waktu awal saya pindah ke Depok, ya, sholat di masjid, melihat orang-orang, kebanyakan rata-rata saat itu saya perhatiin orang-orang di situ tuh sholatnya pakai pecinya masih pada begini. Rata-rata pegel hati ngelihatnya, cuma bingung gimana caranya. Dilalahnya waktu itu Pak RT-nya masih di belakang rumah. Saya silaturahim segala macam. Ternyata memang belum jadi kebiasaan orang-orang di situ tuh, taklim mingguan begini tuh belum ada. Pantes. Akhirnya kita ada majelis, kita ajak tokoh-tokohnya, kita ajak-ajakin deh, ya, ke rumah. Ada 6 orang, 4 orang, paling banyak 8 orang. Sekian bulan ngaji, akhirnya melek. Kalau di majelis manfaatnya sedikit katanya, karena yang hadir masih sedikit. Ustaz, gimana kalau bawa ke masjid ngaji? Jadi emang itu tujuannya. Cuman kita pantang minta-minta ngajar gitu ya. Kalau di tempat kita ngajak orang. Alhamdulillah sampai hari ini majelis malam Kamis masih berjalan. Dari 2013, berarti berapa tahun itu? 13 tahun. Udah hatam Arba'in Nawawi kayak di sini. Udah hatam Risalatul Jami'ah. Udah khatam Lubabul Hadis. Wah, ya alhamdulillah sekarang minimal pakai pecinya udah dibuka jidat. Minimal kalau mereka salah ngasih taunya enak. Dengan apa? Dengan ngaji, dengan taklim. Insya Allah kalau ngasih taunya di taklim, insya Allah nggak tersinggung, nggak merasa digurui, gimana ya? Alhamdulillah. Emang perlu begitu kita, ya, harus punya keprihatinan di dalam, ya, syariat, apalagi orang-orang yang di dalam melaksanakan ibadah. Ya, jangan sampai salah. Ya, jadi kalau di sini yang maharullah udah kagak boleh lagi ada yang pakai peci begini. Udah nggak usah dinasihatin lagi itu mah. Jitak aja malahnya. Ya, harus benar. Ya, jadi kalau sholat pecinya dibuka. Kalau mau biasa main hadroh, ya pecinya tutup lagi. Gitu ya. Karena kalau main hadroh begini, sian jenongnya kelihatan. Masya Allah. Ya. Nah, selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini kabar gembira buat kita. Nabi bersabda, siapa orang yang Allah menginginkan dirinya jadi orang baik, ya, yufaqihu fid din, maka orang itu diberikan pemahaman oleh Allah di dalam agamanya.
Penjelasan dari guru-guru kita, khairan di sini ada dua. Satu khairud dunia, dua khairul akhirah. Kebaikan dunia, yang kedua kebaikan akhirat. Artinya kebaikan dunia, kalau Allah kepengen orang itu jadi baik di dunia, Allah kasih dia kesempatan hadir di majelis ilmu, ngaji, nuntut ilmu, sehingga dia paham tentang urusan agamanya. Pemahaman kedua, kebaikan akhirat. Maksudnya apa? Banyak ulama menjelaskan ciri orang yang nanti akhirnya husnul khotimah mana? Lihat itu orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dari mana dalilnya? Dari sini. May yuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang Allah kehendaki dia kebaikan. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Enggak mungkin orang dapat kebaikan akhirat kalau nggak ditutup usia dunianya dengan husnul. Maka kata para ulama, gampang cirinya. Mana yang bakal dapat husnul khotimah? Lihat aja. Ya, mana-mana yang hadir di majelis ilmu, ciri-ciri nanti di ujung usianya husnul. Ya, jadi jangan putus asa. Kadang-kadang nih kalau jamaahnya udah senior di masjid saya di Atauba, jamaahnya senior semua. Pas bab kemarin kitab ini udah mau akhir-akhir, babnya pernikahan. Wah, saya kagak cocok ini babnya ini. Ya nggak apa-apa. Wah, udah susah hafal, susah ingat, nggak apa-apa. Yang minimal kalau mungkin secara nalar udah mungkin susah, nakap udah susah, minimal ada harapan duduknya kita di majelis kita nih, di majelis ilmu nih, untuk mengharapkan husnul khotimah. Dan itu puncak terbesarnya wafat. Tujuan semua orang, harapan kita semua ya, wafat dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Isya. Belum. Dua hadis lagi. Wa an Zir bin Hubaysh, dari Zir bin Hubaysh, qala, beliau berkata, sami'tu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Safwan bin Assal radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Kata Nabi, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya. Mau ngapain keluar? Fi talabil ilmi, mau untuk ilmu, mau ngaji, illa kecuali wada'at lahul malaikah, malaikat meletakkan, membentangkan ajnihataha, sayap-sayapnya, ridan bima yasna, karena malaikat ridho, malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya, jadi orang yang mau ngaji itu dari rumahnya udah gak jalan di atas bumi, jalannya di atas sayap malaikat. Tadi ngerasa gak tadi? Ya, enggak lah. Kalau ngerasa mah enggak cukup, ini ar-ruh. Ya, cukup. Dalam hadis yang lain, kalau orang tahu keutamaan ngaji, maka dia akan datang walaupun harus bayar, walaupun harus merangkak jalannya. Kenapa? Kalau dia tahu besarnya fadilah untuk ilmu. Cuma emang gak dikasih semua. Biasanya kalau yang besar-besar hadiahnya gak semua dikasih. Namanya juga hadiahnya
besar. Cuman orang-orang yang menang saja yang dapat hadiah yang besar. Nah, kita cepetin aja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi pernah bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini, kata Nabi, dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan juga dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah wa mawala, kecuali orang-orang yang mengingat Allah sepanjang hidupnya, wa aliman, dan kecuali orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu. Ya, 3 jenis orang yang tidak mendapatkan laknat di dunia. Ya, orang yang berzikir kepada Allah, orang alim, dan orang yang mengajarkan ilmu. Iya, siap. Ini lagi dibaca nih. Ad-dunya al-muradu biha huna kullu ma asghara 'anillah ta'ala. Sebelum kita bahas laknatnya itu apa, definisi dunianya itu apa? Di sini dikatakan oleh Syed Alwi, definisi dunia yang dilaknat adalah al-muradu biha, maksudnya adalah kullu ma asghara 'anillahi ta'ala. Ya, semua yang disibukkan daripada selain Allah itu mal'unatun, itu dilaknat. Maksudnya apa? Matrukah, orang ini ditinggalkan, mub'idah, dijauhkan, anillah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa an rahmatih, dan juga dijauhkan dari rahmat Allah, wa awliyaihi, dijauhkan daripada wali-walinya Allah. Itu namanya dilaknat. Dilaknat itu berarti dia jauh dari Allah, ditinggalkan oleh Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari para kekasih Allah. Nggak enak banget hidup begitu. Ya, hidup di dunia yang milik Allah, tapi kita ditinggalin sama pemiliknya, enak apa kagak? Ya, nggak enak. Udah numpang ditinggalin lagi. Ya Allah. Itu maknanya dilaknat. Ya. 6. Yang terakhir, wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, dari sini Allah mau kasih tahu, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan ya ngajak orang kepada kebaikan. Minimal kalau ada kebaikan umumin, taruh di WA kita, taruh di media sosial kita. Ada kebaikan apa nih? Taruh ya. Kalau orang ngaji, orang melaksanakan kebaikan gara-gara kita, maka kita yang mengerjakan dapat pahala. Orang yang mengerjakan sebab kita juga dapat pahala, kitanya juga ada double. Ya. Tapi di sini yang dapat itu yang ikut mengerjakan, bukan kayak calo ngaji kabur dia. Tapi ada dapat, iya. Tapi kayak lilin ente. Orang lain diterangin, dianya hancur ya. Bahkan kalau nyuruh doang nggak ngelaksanain,
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar ancamannya dari Allah kalau cuman bisa ngomong doang tapi enggak juga ikut melaksanakan. Jadi sambil mengajak orang, kita juga pelan-pelan ikut mengerjakan. Insya Allah. Pas ya. Itu 5 ayat dan juga 4 hadis mengawali daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib tentang keutamaan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan yang kita nggak dikasih bosan sama Allah untuk terus kita menuntut ilmu ya, sehingga kita di ujung usia kita nanti Allah takdirkan husnul khatimah sebab kita hadir duduk di majelis ilmu. Amin ya Allah. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود صلى وسلم عليه عبد الحب وآله والصحب عداد قص صحبي والحمد لله في البدر دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأعوذ منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismnya kepada kita sekalian. Kita istirahat malam-malam berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.